wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan rahmatnya pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan rapat kerja daerah Rayon Barat Hidayatullah Jawa Barat yang diselenggarakan di Pelita Desa. Ini di sana namanya Ciseeng ya? Ciseeng. Mudah-mudahan acara rakerda yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan baik selama 2 hari ke depan dan menghasilkan program-program yang kita harapkan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, junjungan kita yang kita perjuangkan seluruh acaranya. Dan mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Yang kami hormati para undangan, yang kami hormati seluruh pendamping dari Dewan Pengurus Wilayah, termasuk Ustaz Fahruddin Rifai, Takbir. pengurus DPW. Yang kami hormati seluruh ketua-ketua DPD dan jajarannya, kemudian Musida dan pemuda serta SAR, serta seluruh undangan yang berbahagia, pertama Pak Kiai Ustaz Hanafi Usman. Tema kita dalam rakerda ini adalah konsolidasi jati diri, organisasi dan wawasan menuju terwujudnya standarisasi, sentralisasi dan integrasi sistemik. Konsolidasi adalah penguatan. Konsolidasi adalah upaya untuk memperkuat. Apa saja yang hendak kita perkuat? Yang pertama adalah jati diri. Yang kedua, organisasi. Yang ketiga, wawasan. Itu semua dalam rangka untuk mewujudkan standarisasi, sentralisasi dan integrasi sistemik. Jadi program konsolidasi ini, penguatan ini memang sangat kita butuhkan ya. Karena ingin kita agar seluruh perjalanan organisasi ini terintegrasi secara sistemik. Maka sangat merupakan keharusan ya, penguatan jati diri kita yang sudah dirumuskan oleh para pemimpin kita. Ada 6 jati diri kita. 6 jati diri. Yang pertama adalah sistematika wahyu. Yang kedua, bahwa hidayatullah ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga, hidayatullah ini adalah al-harakah al-jihadiyah. Yang keempat, imamah jamaah.
Yang kelima, jama'atun minal muslimin. Yang keenam, wasatiyah. Nah, ini harus dikonsolidasi. Minimal pertama dihafalkan. Ya kan? Minimal pertama penguatannya dihafalkan dulu. Ya kan? Ada berapa tadi? 6. 1, sistematika wahyu. 2, ahlus sunnah wal jamaah. 3, al-harakah al-jihadiyah. 4, imamah jamaah. 5, jamaatul muslimin. 6, wasatiyah. Nah, minimal dihafalkan dulu ya. Jadi harus kita kuatkan jati diri kita ya. Hidayatullah itu apa ya? Siapa hidayatullah itu? Yang pertama, hidayatullah adalah menggunakan atau bermanhaj dengan sistematika wahyu ya. Ada 5 surat ya dalam sistematika wahyu yang sudah kita kenal bersama. Kalau ini tidak mungkin tidak hafal ini. Pertama, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzamil, Al-Mutasir, Al-Fatihah ya. Al-Alaq merupakan pondasi akidah ya, membangun akidah yang kuat ya. Kemudian Al-Qalam adalah komitmen kita untuk berquran. Al-Muzamil adalah upaya kita untuk memperkuat spiritual kita dengan meningkatkan, menguatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Kemudian Al-Mutasir adalah komitmen kita untuk berdakwah, dan Al-Fatihah adalah komitmen kita untuk berjamaah membangun peradaban Islam. Dari sistematika wahyu ini 5 surah, satu kesatuan yang membangun keislaman kita, yang menyempurnakan keislaman kita. Ini yang kita sebut dengan sistematika wahyu. Bukan kemudian kenapa tidak ayat-ayat yang lain juga dimasukkan ya, karena sistematika wahyu adalah pola dasar tarbiyah kita untuk memahami Islam secara kafah ya, secara kafah. Jadi tidak sekedar tauhidnya yang kuat, tapi kemudian tidak punya komitmen berquran. Tidak pula hanya komitmen berquran, tapi kemudian tidak meningkatkan ibadah. Tidak pula hanya rajin beribadah, tapi tidak mau berdakwah. Pun pula tidak hanya sekedar berdakwah tanpa menghiraukan jamaah. Maka kadang-kadang masih muncul juga di tengah-tengah kader-kader kita. Ya, dakwah ini kan kita bisa di mana saja, ya kan? Ketika sedang goncang, ya, ketika sedang goncang kemudian pengen pulang ke rumah orang tua, ya, kampung halaman, maka yang disampaikan hujahnya adalah yang penting kan kita berdakwah. Ya, dimanapun berada kita berdakwah. Nah, yang begini ini tidak memahami secara utuh sistematika wahyu. Karena memang sistematika wahyu itu utuh, ya, mengantarkan kita sampai kemudian kita memahami imamah jamaah, sampai kita memahami bahwa perjuangan kita ini, dakwah kita ini dibingkai dengan jamaah, dibingkai dengan imamah jamaah, sehingga tidak bisa kemudian kita berjuang sendiri-sendiri. Tidak bisa kemudian kita dengan berbagai alasan kemudian hendak berdakwah sendiri, tidak mungkin. Sehingga sistematika wahyu ini terus-menerus memang harus kita kuatkan, terus-menerus harus menjadi pembahasan kita, ya, apalagi kader-kader muda di hadapan saya ini luar biasa, kader-kader muda, ya, yang eranya sudah berbeda dengan era dahulu. Era dahulu ini kan luar biasa, ya, membangun kekuatan jamaah itu hingga kemudian seperti, ya, menafikan hal-hal yang lain. Contohnya misalkan
Apa gunanya sekolah gitu kan? Apa gunanya sekolah? Tidak ada gunanya, ijazah untuk apa? Nah seperti itu, dulu kan begitu. Sehingga ada kawan-kawan kita yang sudah punya ijazah, ada yang dirobek, ada yang dibuang, ada yang dipakai gitu ya. Karena itu menguatkan komitmen berjamaah, membangun kekuatan pada waktu itu yang disampaikan oleh Al-Yarham seperti itu. Tetapi kondisi kita sekarang berbeda, ya, kondisi kita sekarang berbeda, ya, membutuhkan keilmuan yang terstandar, ya, membutuhkan hal-hal yang memang ya sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman kita ini. Apakah dulu salah? Ya tidak salah. Dulu memang waktunya seperti itu. Ya, setiap masa, setiap kebijakan itu ya ada masanya, ya, ada masanya sendiri, ya, dan ada caranya sendiri. Jadi cara-cara dulu tidak salah. Yang salah adalah kalau cara-cara dulu diterapkan pada cara-cara sekarang. Ya, sekarang anak-anak milenial yang luar biasa ini, ya, yang kecepatan belajar dan apapun itu begitu luar biasa. Ya, sehingga yang tidak boleh berubah adalah pemahaman kita tentang sistematika wahyu. Ya, jati diri kita ini harus kita pegang. Yang kedua, jati diri kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita memang harus mendeklarasikan, harus meneguhkan bahwa Hidayatullah ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang yang di dalam hadis Rasulullah, hadis perpecahan umat itu, satu yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Itu nanti di halaqah hustonnya kan dibahas satu persatu, ya, terkait dengan jati diri kita ini. Ya. Kita penting menyampaikan bahwa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya tidak disebut aliran-aliran sesat, ya. Supaya umat ini juga melihat jelas, oh ini ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan aliran-aliran baru dan seterusnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah Al-Harakah Al-Jihadiyah. Jadi kita adalah lembaga perjuangan. Ya. Lembaga kita adalah lembaga perjuangan. Ya. Oleh karenanya Ustaz Al-Yarham Said mengatakan bahwa ya kemudian bersikaplah diri kita ini seperti pejuang, karena memang lembaga kita lembaga perjuangan. Yang namanya perjuangan itu pasti identik dengan pengorbanan, ya. Pasti identik dengan susah payah, pasti identik dengan bersungguh-sungguh, ya. Pasti identik dengan mengerahkan segala daya upaya kita, ya, identik dengan kecapean, gitu ya. Nah, kalau kita berada di lembaga perjuangan kemudian ya belum capek-capek, ya, ini masih dipertanyakan perjuangan kita. Ya, belum bersungguh-sungguh, belum kerja keras, maka ini dipertanyakan perjuangan kita. Ya. Maka habiskan waktu kita ini ya untuk memikirkan ya perjuangan ini, untuk belajar, ya, untuk terus berupaya istiqomah, ya, terus bersabar dalam rangka memperteguh ya keberadaan kita ini sebagai pejuang, ya, Al-Harakah Al-Jihadiyah. Kemudian yang keempat, meskipun di sistematika wahyu sudah disampaikan, ya, maka ini tetap perlu dipertegas ya bahwa Hidayatullah ini menggunakan sistem imamah jamaah, ya, menggunakan sistem imamah jamaah. Jadi kepemimpinan kita ini sudah jelas, ya, garis komandonya sudah jelas,
Sehingga ketika pemimpin kita sudah menetapkan sebuah kebijakan, maka kita semua tinggal mengikutinya. Ya. Tidak perlu berdebat panjang lebar, ya. Tinggal melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh para pemimpin kita. Kemudian jamaatul minal muslimin, ya, bahwa kita ini adalah jamaah bagian dari kaum muslimin, ya, supaya kita tidak merasa paling benar, ya, bahwa kita sekarang sedang berlomba-lomba berfastabiqul khairat dengan jamaah-jamaah yang lain, ya. Jangan sampai kita ini merasa paling benar, paling hebat, ya. Tetapi ya, kita harus yakin bahwa kita ini benar, ya. Yakin benar, tapi tidak perlu merasa paling benar. Nah, sehingga kita fokus untuk berjuang di dalam sistem imamah jamaah kita, bagian dari jamaatul minal muslimin. Kemudian yang keenam adalah wasatiyah. Diharapkan kita menjadi perekat umat, seperti tadi lagunya apa? Lagu Mars Hidayatullah itu. Ya, kita ini tidak menjadi perekat umat, bukan memecah belah umat. Tidak perlu berdebat, ya, sehingga itu bisa memecah belah umat. Ya, jadi kita ini wasatiyah, berada di tengah-tengah. Dengan siapapun kita bisa. Ya, bergaul dengan siapapun kita bisa, bersinergi dengan siapapun kita bisa, ya, sehingga kita ini menjadi perekat apa-apa yang ada di tengah umat-umat kita ini. Kita menjadi pemersatu, ya, jangan sampai hidayatullah itu kemudian menjadi pemecah belah umat, ya. Dengan siapapun kita harus baik, dengan siapapun kita harus bisa bersinergi. Ya, selama sama-sama memperjuangkan Islam, ya, kita tetap sebagai satu saudara. Ya. Kita tidak merasa paling hebat, ya. Ketika kita sudah merasa paling hebat, nanti pecah itu dengan yang lain-lain. Ya. Ketika kita merasa paling benar, nanti kita akan menuduh yang lain salah, ya. Yang lain tidak benar, ya. Yang lain sesat. Nah, ini bahaya kan, ya. Sehingga kita perlu menguatkan jati diri kita ini, bahwa kita harus senantiasa berada di tengah-tengah. Kemudian konsolidasi berikutnya adalah konsolidasi organisasi. Bagaimana kita ini menjalankan organisasi, mulai disesuaikan dengan peraturan-peraturan organisasi, dengan PDO dan dengan PO. Aturan-aturan organisasi disesuaikan. Ya, bagaimana setiap amal-amal usaha itu melaksanakan juga PO amal usaha. Bagaimana mekanismenya, bagaimana pengaturan rapatnya, ya, itu disesuaikan. Bagaimana pengangkatan pembina, pengangkatan pengurus, pengawas, ya, bagaimana sistem kerjanya, rapat-rapatnya apa saja, itu harus dijalankan, ya, supaya bisa hidup, ya, yayasan ini bisa hidup, bisa semakin berkembang, ya. Kemudian laksanakan juga standarisasi, ya, kemudian sentralisasi. Ini semua nanti akan bermuara kepada integrasi sistem ini. Ya. Jadi konsolidasi organisasi, penguatan sistem keorganisasian kita, termasuk rakerda ini dilaksanakan dalam rangka untuk konsolidasi organisasi, yang memperkuat organisasi kita. Apa-apa yang sudah ada di PO, PDO itu dilaksanakan. Ya, bahwa tiap tahun organisasi mengadakan rakernas, kemudian di wilayah mengadakan rakerwil, di daerah mengadakan rakerda, itu semuanya dilakukan, ya, dilakukan.
walaupun mungkin masih serba terbatas gitu ya. Idealnya ini kan tiap daerah mengadakan rakerda masing-masing, tapi karena masih terbatas ya, orangnya terbatas, sumber daya ya, yang lainnya, maka kemudian digabungkan ya, satu rayon beberapa DPD melakukan rakerda secara bersama-sama. Tetapi ini tidak masalah ya, artinya proses organisasi sudah dijalankan. Kemudian penguatan wawasan ya. Ini semua untuk terwujudnya sentralisasi ya, kemudian standarisasi ya, standarisasi sentralisasi. Apa itu standarisasi? Nah, standarisasi itu adalah ukuran minimal ya, standar ya. Ukuran minimalnya seperti apa ya. Kader-kader kita ukuran minimalnya seperti apa, mengelola organisasi ukuran minimal seperti apa ya. Yang disebut dengan kampus Pratama standar minimalnya seperti apa ya. Itu upaya-upaya untuk standarisasi. Kemudian sentralisasi ya, termasuk sentralisasi manajemen, sentralisasi administrasi ya, kemudian juga sentralisasi keuangan. Nah, ini semua untuk mengatur organisasi agar bisa berjalan dengan baik. Terutama masalah keuangan ini. Keuangan ini kalau tidak dilakukan sentralisasi itu bisa menimbulkan banyak masalah. Karena memang uang ini kan sumber fitnah yang paling besar. Ya kan? Banyak daerah-daerah, banyak cabang-cabang, banyak yayasan-yayasan kita itu bermasalah ya, sumber masalahnya adalah uang ya. Padahal uangnya jadi sumber masalahnya tidak banyak, masih sedikit uangnya ya. Kalau banyak ya kemudian bermasalah mungkin masih mending ya, sedikit uangnya itu ya, tapi kemudian sudah masalah ya, sedikit sudah masalah, apalagi banyak nanti ya. Ya, makanya perlu dilakukan standarisasi, perlu dilakukan sentralisasi menuju apa namanya integrasi sistemik ya. Kalau dari DPP, DPW, DPD semuanya sudah bisa melakukan standarisasi dan sentralisasi, artinya kita bisa bergerak bersama-sama secara sistemik ya. Kita tidak bergerak sendiri-sendiri ya, ibarat mobil dirakit itu sudah jadi, tinggal lari kencang ya. Tapi kalau ada satu rodanya yang bermasalah ya nggak bisa lari ya. Sehingga ditata organisasi ini ya, supaya kemudian bisa berlari dengan baik ya, bisa berjalan dengan baik ya, supaya ada percepatan ya. Karena memang dibutuhkan percepatan kita ini ya. Indonesia begitu luas dan kita begitu sedikit ya. Kita ini masih sedikit tapi kadang sudah merasa besar ya. Di daerah kita saja, daerah kita masing-masing ini kan satu kabupaten hanya satu titik, ada yang beberapa titik ya. Padahal kalau kita jalan ke gunung-gunung itu orang semua isinya ya. Nah, bagaimana kita melakukan percepatan agar setiap orang segera mengenal Hidayatullah, agar semua di daerah-daerah ini masuk ke pelosok-pelosok itu ada kader-kader Hidayatullah ya. Makanya butuh program-program percepatan ya. Tetapi kalau kemudian konsolidasi tidak berjalan ya, kemudian standarisasi dan sentralisasi tidak terwujud, maka sulit kita untuk melakukan percepatan ya. Inilah para ustadz sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi pentingnya konsolidasi ini dan kemudian menjadi tema sentral kita di mulai Rakernas ya, Rakerwil dan kemudian Rakerda ya, agar kita bisa melakukan percepatan
termasuk juga yang perlu kita lakukan standarisasi ya, terkait dengan PO keuangan. Ini pesanan bendahara ini. Terkait dengan PO keuangan, yaitu perlu standarnya perlu dilakukan ya. Jadi ada kewajiban kita untuk berkontribusi ke organisasi, itu perlu dilakukan ya. Karena kalau tidak ya berat, kita tidak bisa tumbuh dan berkembang. Perjuangan kita ini kan ibarat satu tubuh ya, satu tubuh kita ini kan mulai dari bayi ya. Bayi masih bayi, maka kebutuhan makannya dia sedikit ya. Tetapi makan yang sedikit itu di-share semua ke seluruh anggota tubuh, ya kan? Di-share semua ke seluruh anggota tubuh, dari kepala sampai kaki, gitu kan? Nah, ketika kemudian badan kita makin besar, makannya juga makin banyak, ya. Makannya makin banyak, kebutuhannya makin banyak, dan semuanya juga di-share ke seluruh tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bayangkan kalau masih bayi kemudian tidak di-share ke semua organ, ya, hanya di-share ke perut saja misalkan, ya, maka perutnya akan membesar, gitu ya, kakinya tetap kecil, gitu, ya, biasa. Ya, jadi apa artinya? Ya, meskipun DPD kita, lembaga-lembaga kita di daerah-daerah masih kecil, ya, tetap kontribusi itu harus dilakukan ya, sekecil apapun ya, dilatih mulai kecil sehingga nanti kalau besar sudah terbiasa berkontribusi ya. Kalau besar sudah biasa sharing ini. Saat masih sulit lah, untuk diri sendiri saja tidak cukup, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, kontribusi 50.000, 100.000 tidak apa-apa, yang penting sudah dilakukan itu sesuai dengan PO keuangan ya. Nah, ini mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dan dimengerti dan bisa dilaksanakan ya, mulai tahun 2022 dan seterusnya. Kepada saudara sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian yang bisa saya sampaikan dalam sambutan pada rapat kerja daerah ya, DPD Serayon Barat, Hidayatullah Jawa Barat. Mudah-mudahan selama 2 hari ini bisa dirumuskan program-program yang bisa kita laksanakan. Dan selanjutnya mari kita buka acara kerja ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.